Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, para pemirsa. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-20 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Jumpa kembali dengan kami, ibadah Yamari online yang ke-20. Kita percaya bahwa di masa pandemi ini tetap ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Silih berganti masalah boleh datang, tapi Tuhan berjanji, Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Sebelum kita memulainya, kita akan membacakan sebuah firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yesaya pasal 56 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku satu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu yang berjudul Jadikanlah Tuhan rumah doa sebagai ungkapan doa dan syukur kita kepada Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang kepadamu. Jadikan aku
kita akan mendengarkan sebuah kesaksian. Kita persilakan. I feel so bad in the middle of the day. I feel so bad in the evening. That's why I'm going to the river. I'm gonna wash my sins away. I'm gonna lay out my head low down by the riverside. Down by the riverside. Down by the riverside. I'm gonna lay out my head low down by the riverside. Down by the riverside. Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Study one more, 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 study one more. Bapak Ibu, kita tiba saatnya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Dr. Hana Budi dari Jakarta. Kita siapkan hati kita, biar kebenaran firman Tuhan akan memberikan kekuatan baru dalam hidup kita. Tanyakan sebuah pujian yang mengatakan kemenangan terjadi di sini. Oh
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema hidup sebagai hamba Allah. Diambil dari 1 Petrus 2 ayat 16b. Hiduplah sebagai hamba Allah. Kebanggaan terbesar kita adalah kita memiliki Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, yang berkenan memilih kita. Jika kita mau jujur, siapa kita ini? Orang biasa, orang yang lemah, orang yang bisa gagal, tetapi dipilih Allah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Satu kali Daud pernah berkata di depan istananya, dia berkata, ketika aku melihat langit buatan tanganmu, dan ketika aku melihat bulan yang engkau tempatkan, apakah manusia ini sehingga engkau mengingatnya? Ketika Tuhan memilih kita, Tuhan mengangkat kita sebagai anak-anaknya, kita memiliki kehormatan yang luar biasa. Kita bisa memanggil Allah kita sebagai Bapa. Dan dia boleh menjadi pembela bagi kita. Ketika Tuhan memilih kita, Tuhan mempercayakan kepada kita suatu tugas yang luar biasa. Kita dijadikannya hamba Allah. Hamba dari Tuhan segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Marilah saudara, sebagai hamba Allah, kita mau hidup sungguh-sungguh sebagai hamba Allah. Dan kita akan mempelajari ada 4 hal yang perlu kita ketahui dan kita pahami serta kita melakukan. Hal yang pertama, hidup sebagai hamba Allah akan terlihat dari buahnya. Bagaimana bisa berbuah? Yohanes pasal 5 ayat 5 berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pohon dikenal dari buahnya, dan sebagai hamba Allah dapat dilihat dari sifat dan karakternya. Dan kita akan mempelajari ada 3 karakter Allah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karakter yang pertama adalah tidak boleh bertengkar, bukan pemarah. 2 Timotius 2 ayat 24 dikatakan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Contoh di dalam Alkitab adalah Abraham dan Lot di dalam Kejadian 13. Pada waktu gembala, firman Allah berkata pada waktu gembala-gembala Abraham bertengkar dengan gembala-gembala Lot. Abraham berkata kepada Lot, jangan kita bertengkar. Kalau kamu boleh pilih, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku akan ke kanan. Dan pada waktu itu Lot melihat lembah Yordan seperti taman Tuhan. Dan Lot memilih lembah Yordan. Dan Abraham tinggal di Kanaan. Satu karakter bagaimana Abraham adalah memiliki karakter yang tidak mau bertengkar. Hal yang kedua, Abraham itu rendah hati. Dia adalah merupakan paman daripada Lot. Lot itu keponakan dari Abraham. Tetapi Abraham lebih suruh keponakannya memilih. Dan Lot memilih tempat yang terindah dan terbaik. Abraham rendah hati. Ada berkat bagi orang yang memiliki karakter rendah hati. Setelah Abraham berpisah dengan Lot, Tuhan suruh lihat,
Abraham, lihat sekeliling, dari utara, selatan, timur, barat. Dan ini semua akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tuhan memberkati tanah yang luas sekali kepada Abraham. Karena Abraham rendah hati. Sifat yang ketiga adalah sabar. Orang yang sabar suka mengampuni dan melupakan. Pada waktu Allah mau menghukum dan memusnahkan Sodom dan Gomora, Abraham tahu di sana ada keponakannya. Abraham berdoa syafaat supaya Allah menyelamatkan Lot. Dia mau mengampuni, dia tidak sakit hati. Dia minta dia doa syafaat dari 50 orang sampai 10 orang. Padahal Tuhan tahu maksudnya adalah Tuhan selamatkan Lot. Tapi dia nggak to the point. Ya, kita tahu dari 50, 40, ya 35 turun terus seperti itu. Padahal maksudnya Abraham adalah selamatkan Lot. Dan yang luar biasanya, Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Cuma sayang, istri Lot tidak dengar perintah Tuhan. Dia tengok ke belakang menjadi tiang garam. Tapi Lot dengan kedua anaknya dapat diselamatkan. Di sini kita melihat hidup sebagai hamba Allah. Kita harus menghasilkan buah, memiliki sifat dan karakter Allah. Yang pertama, kita mau hidup sebagai hamba Allah, terlihat dari buahnya, yaitu memiliki sifat dan karakter. Karakter yang pertama adalah ramah, tidak bertengkar. Yang kedua adalah rendah hati. Yang ketiga adalah sabar, mau mengampuni dan melupakan. Hal yang kedua, hidup sebagai hamba Allah. Kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Paulus berkata dalam Galatia 1 ayat 10b, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Efesus 6 ayat 6 dikatakan, sebagai hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Saudara, di dalam melayani Tuhan apapun yang kita lakukan, jangan mencari pujian daripada manusia. Jangan cari perkenanan manusia. Jangan kita mau dipuji dan disanjung orang. Dan fokus kita juga bukan karena uang atau diberkati. Bukan hanya untuk kesuksesan dan disanjung orang. Biar kiranya sebagai hamba Allah kita mau melakukan segala sesuatu, mencari perkenanan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mencari banyak jiwa, memenangkan banyak jiwa buat Tuhan di akhir zaman ini. Allah akan melengkapi dengan karunia-karunia-Nya dan memakai kita dengan heran. Hal-hal yang dahsyat Allah berikan dalam kehidupan kita dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Hal yang ketiga, hidup sebagai hamba Allah. Kita harus kuat dan bertahan. Di situ dikatakan peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Kenapa demikian? Karena Daud dipilih oleh Tuhan. Daud dia tetap kuat dan bertahan meskipun Saul terus berkali-kali menyakiti hatinya, bahkan ingin membunuh dia. Tapi dia tetap tegar, tetap kuat dan bertahan. Ada kesempatan untuk membalas, ada kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukan hal itu. Begitu juga dengan Yusuf.
Dia mendapatkan pujukan dari istri Potifar tiap-tiap hari. Tetapi dia kuat dan bertahan, tidak goyah. Begitu juga dengan Daniel. Pada waktu dibuang di dalam gua singa, dia tetap tidak goyah. Saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan, di tengah-tengah masalah pandemi COVID seperti ini, badai dapat datang menempa dalam rumah tangga kita, dalam keuangan kita, dalam ekonomi kita, di dalam kesehatan kita. Ya, juga dengan banyak orang yang takut dengan virus corona. Biar kita mau pegang janji Tuhan. Kita mau kuat dan bertahan. Jangan takut. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan selalu ada di tengah badai. Apapun yang akan terjadi, tetap bertahan. Ada satu kesaksian dari jemaat saya. Dengan hal ini dia di PHK, tidak mempunyai pekerjaan. Tetapi dia tetap percaya dan bersandar dan berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia dapat pesanan untuk membuat masker. 5.000 masker yang akan dikirim ke daerah. Luar biasa. Sampai dia menghubungi saudara-saudara kita lain yang bisa ngejahit untuk menjahit masker itu. Sehingga menjadi berkat bagi orang lain juga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetap kuat dan bertahan. Apapun masalah kita, Tuhan ada dan menyertai dalam kehidupan kita. Dan sebagai hal yang keempat, kita hidup sebagai hamba Tuhan. Kita mau senantiasa berjalan di dalam keberanian dan kuasa Allah. Bagaimana kita dapat berani dan berjalan dalam kuasa Allah kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita? Roh Kudus itu yang akan memimpin dan menuntun kehidupan kita. Kita tidak menjadi pengecut di dalam menghadapi apapun juga. Sesuai dengan Roma 8 ayat 31b dikatakan, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Terjemahan aslinya adalah jika Allah ada di depan kita, siapa yang akan melawan kita? Ada satu keberanian yang luar biasa karena Tuhan menyertai kita. Daud pada waktu dia mengalahkan Goliat raksasa dari Filistin, dia menang karena apa? Karena dengan keberanian yang daripada Tuhan. Tuhan yang berjalan di depannya. Tuhan yang mengalahkan raksasa yang besar yang bernama Goliat. Begitu juga dengan masalah apapun yang saudara sedang hadapi. Ingat, ada Yesus. Ada jaminan janji firman Allah. Kita akan keluar lebih dari pemenang. Kalau kita menyadari kita mau berjalan dan berani berjalan bersama dengan Tuhan. Saya akan simpulkan, hidup sebagai hamba Allah. Hal yang pertama adalah kita harus mengeluarkan buah, terlihat sifat dan karakter Kristus ada dalam hidup kita. Hal yang kedua, hidup sebagai hamba Allah. Kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Dan hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Hal yang ketiga, hidup sebagai hamba Allah. Kita mau kuat dan bertahan di tengah badai dan masalah kehidupan kita. Dan hal yang keempat, kita mau hidup sebagai hamba Allah. Kita mau berjalan di dalam keberanian dan kuasa Allah. Roh Kudus akan memimpin kita dan membimbing kita sehingga kita akan keluar lebih dari pemenang. Selamat kepada Bapak Ibu yang mau berjalan hidup sebagai hamba Allah. Jadikanlah sebagai gaya hidup di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memilih kami sebagai hamba Allah.
Dan biar kami mau hidup sebagai hamba Allah. Dan hidup kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pakai hidup kami untuk memenangkan banyak jiwa di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, Kau terus memberkati Yamari. Tuhan terus memberkati para hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam Yamari. Sebagai ketua Bapak Pendeta Andreas dan wakil Bapak Pendeta Bambang dan seluruh staf Yamari, dimanapun beliau berada, nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan selalu lengkapi dengan hikmat, urapan, kesatuan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Terpujilah namamu Bapa, dan Kau memberkati semua saudara-saudara kami yang telah mendengar firman Allah, dan biar kiranya sungguh hidup sebagai hamba Allah menjadi gaya hidup dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dan kami boleh menjadi berkat bagi Indonesia dan selalu memuliakan nama Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa ibadah online Yamari ke-20 di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup di tengah merebaknya pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 6 bulan. Dan entah sampai kapan wabah ini akan selesai. Mari kita jalani hidup ini dengan tetap bersandar kepada Tuhan, tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Ibu Pendeta Dr. Hana Budi, pengurus Yamari sebagai pembina, Ketua Sinode GPIA, pimpinan atau gembala GPIA Immanuel Duta Mas dan Perniagaan Jakarta. Kiranya pesan firman Tuhan yang disampaikan memberkati kita semua untuk dapat menjalani hidup sebagai hamba Tuhan, menjadi terang dan garam dimanapun kita berada sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Hana Budi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Ibu bersama seluruh keluarga dan setiap pelayanan yang dilakukan. Terima kasih juga kepada vokal grup Joyful GPIA Immanuel Jakarta. Juga kepada Ibu Devina Karya Sasmita atas kesaksian pujian yang indah dan sangat memberkati. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya ke-21 tanggal 24 Oktober 2020 akan dilayani Pendeta Dr. R.B. Rory, MTH. Beliau adalah Ketua PKLI Wilayah DKI Jakarta dan sebagai Gembala GSJA Jemaat Ebenezer Senen, Jakarta. Tanggal 8 Oktober lalu, gereja beliau dan kantor PKLI Jakarta terbakar dalam kerusuhan massa. Mohon doanya agar Tuhan tolong segala hal yang dibutuhkan untuk merenovasi gedung yang terbakar tersebut. Dan doakan untuk pelayanannya dalam ibadah online Yamari nanti menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui kesempatan ini saya menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari dalam masa pandemi COVID-19 untuk wilayah Jakarta khususnya diberlakukan PSBB transisi agar tetap mentaati protokol kesehatan dengan ketat. Selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak aman dengan orang lain, dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Di akhir penayangan ibadah online ini akan ditayangkan nomor rekening bank dan QR Yamari untuk Bapak Ibu Saudari yang akan memberikan persembahan. Terima kasih atas perhatian dan supportnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin Pendeta Insinyur Johan Gunawan. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Ku Rasakan Kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas terselenggaranya ibadah online Yamari yang ke-20 ini. Kami berdoa dan mengucap syukur atas pelayanannya sebagai pembicara kepada Ibu Pendeta Dr. Hana Budi dengan tema Hidup sebagai Hamba Allah. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan atas hasil PET scan Bapak Pendeta Andreas Abdianto dengan hasil negatif atau baik. Kami berdoa bagi para pemirsa ibadah online Yamari ini dimanapun berada, yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai masalah hidup, baik masalah kesehatan yang sedang terganggu, masalah ekonomi yang terpuruk, masalah pekerjaan yang sulit, masalah keluarga, hubungan suami istri yang kurang harmonis, hubungan orang tua dengan anak yang retak, pergumulan mencari teman hidup, dan lain sebagainya. Kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih kepada tim yang sudah mengisi acara ini dan percaya Tuhan akan memberkati setiap kegiatan aktivitas atas pelayanan-pelayanan selanjutnya. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih kepada pemirsa yang telah mengikuti acara ibadah online Yamari ini. Semoga kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati. Kami juga berdoa dan mohon kepada Bapak untuk memberkati pelayanan ibadah online Yamari yang ke-21 minggu depan, yang akan diisi oleh pembicara Bapak Pendeta Rory. Kami juga berdoa dan mohon kepada Bapak untuk memberkati pelayan minggu depan kepada yang akan mengisi dan membawakan kesaksian. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan, silakan menulis pokok doanya dan menulis nama dan nomor WA dikirim ke Sekretariat Yamari dengan nomor 0877 8488 8642. Saya ulang lagi, 0877 8488 8642. Selanjutnya, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanan saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.